Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tujuan akhir penciptaan manusia dalam komunitas. Mungkin kita bertanya-tanya ketika mendengarkan topik ini, apakah tujuan akhir penciptaan manusia direfleksikan lewat komunitas? Dan apakah Allah Tritunggal direpresentasikan oleh manusia dengan hidup berdampingan dalam komunitas? Kita bisa melihat beberapa fakta bahwa Adam tidak diciptakan seorang diri saja. Di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ini menandakan bahwa gambar Allah tidak hanya berada dalam satu diri orang manusia saja, yaitu Adam, tetapi ada di dalam komunitas. Karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam gambar dan rupa Allah, Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Hanya umat manusia yang menjadi satu kesatuan organisme yang lengkap dan tersebar di seluruh bumi. Ada yang bagiannya itu menyerukan suara kenabian, yaitu mewartakan kebenaran firman Tuhan. Ada juga yang jadi imam, di mana mereka mendedikasikan dirinya hanya untuk melayani Tuhan. Dan ada juga orang-orang yang menjadi pengelola sumber daya alam, di mana mereka terlibat dalam mengendalikan ekosistem dunia ini, yang berisikan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dengan melihat kesatuan inilah, kita dapat melihat gambar dan rupa Allah sebagai satu kesatuan komunitas orang percaya atau gereja. Bait Roh Kudus, tempat tinggal Allah, dan Yerusalem baru, di mana semua kemuliaan bangsa akan dibawa. Sebagai manusia, kita semua berdiri bersama yang bukan hanya terikat oleh darah, tetapi juga oleh partisipasi bersama dalam berkat dan kutuk, dosa dan kebenaran, kematian dan kehidupan. Jadi, gambar dan rupa Allah bukan hanya dimiliki oleh beberapa golongan saja, tetapi sebaliknya, gambar dan rupa Allah yang utuh justru dinyatakan di dalam kesatuan umat manusia, yaitu komunitas. Gereja sebagai gambar Allah, yang dalam bagian lain juga disebut sebagai Bait Roh Kudus, mempelai Kristus, tempat persemayaman Allah, dan Yerusalem baru. Seharusnya menjadi tempat untuk kita menemukan secara limpah kebenaran, kasih, keadilan, kebajikan yang akan memberikan gambaran yang paling jelas tentang Allah itu sendiri, karena gereja adalah wakil Allah di bumi. Namun, gambar Allah yang penuh dan utuh ini hanya bisa dicapai di dalam persekutuan dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam persekutuan kita dengan Adam yang pertama, justru tidak membuat kita menjadi gambar dan rupa Allah yang baik. Walaupun demikian, kita adalah batu hidup bait Allah. Masing-masing kita diciptakan dengan tujuan mulia. Tanpa kesatuan kita di dalam Adam, kesatuan kita di dalam Kristus juga terancam. Jika kita tidak dihukum di dalam Adam, kita juga tidak dapat dibebaskan di dalam Kristus. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ia selalu memberikan jalan bagi kita semua. Ketika pintu mungkin Ia akan membukakan jendela bagi kita. Hanya di dalam persekutuan dengan Kristus, kita dapat merefleksikan tentang Allah, yaitu hidup bersama dalam komunitas orang percaya. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa hidup untuk diri kita sendiri, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi, dalam kehidupan sebagai komunitas orang percaya, kita membutuhkan peran orang lain untuk saling menguatkan. Kita butuh orang lain juga untuk saling menolong, supaya kita dapat merefleksikan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan sebagai komunitas orang percaya.